Halo Sobat Fisika, bertemu lagi di channel Ani Anita Nurhayati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kalor. Namun sebelum menonton tayangan ini jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sobat Fisika, pernah kan berada di dekat api unggun? Apa yang kamu rasakan ketika berada di dekat api unggun? Mengapa botol air mineral tidak diisi penuh dan mengapa agar-agar atau puding bisa membeku? Ya, jawabannya itu karena adanya kalor atau energi panas. Kalor atau energi panas merupakan salah satu bentuk energi. Kalor merupakan energi yang ditransfer dari satu benda ke benda lainnya karena adanya perbedaan suhu. Kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Satuan kalor adalah joule, di mana untuk menaikkan suhu 1 gram air setinggi 1 derajat Celcius dibutuhkan energi sebesar 4,2 joule. Energi sebesar ini dinamakan 1 kalori. Pembahasan berikutnya adalah pengaruh kalor terhadap suatu benda. Apabila sebuah benda dikenai kalor, maka benda akan mengalami 1. Perubahan suhu, 2. Benda mengalami perubahan wujud zat, dan yang ketiga, benda mengalami perubahan bentuk. Benda yang menyerap kalor akan mengalami kenaikan suhu, dan benda yang melepaskan kalor akan mengalami penurunan suhu. Perhatikan gambar berikut ini. Mana yang lebih lama memanaskan air 2 kg atau 1 kg? Benar, jawabannya adalah 2 kg. Percobaan ini menunjukkan bahwa untuk memanaskan suatu benda sebanding dengan massa itu sendiri atau Q sebanding dengan M. Pengamatan juga menunjukkan semakin banyak kalor yang diberikan, maka semakin tinggi kenaikan suhunya. Q sebanding dengan delta T, di mana delta T sama dengan perubahan suhu akhir dikurangi suhu awalnya. Hasil di atas menunjukkan bahwa jumlah kalor yang diberikan sebanding dengan massa benda dan perubahan suhu benda. Q sebanding M kali delta T. Selanjutnya, mana yang lebih lama memanaskan air yang kalor jenis airnya adalah 4200 Joule per kilogram kali derajat Celcius atau memanaskan minyak goreng yang kalor jenisnya 2400 Joule per kilogram kali derajat Celcius. Ya, benar, jawabannya adalah air. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kalor jenis, maka diperlukan kalor yang lebih banyak atau Q sebanding dengan C. Dari beberapa pernyataan tadi, maka kita dapat simpulkan bahwa banyaknya kalor yang diperlukan untuk merubah suhu suatu benda itu sebanding dengan massa benda, kalor jenis benda, dan perubahan suhunya, atau Q sama dengan M dikali C, kalor jenisnya dikali delta T atau perubahan suhunya. Agar lebih paham mengenai hal ini, berikut contoh soalnya. Air sebanyak 300 gram bersuhu 10 derajat Celcius dipanaskan hingga bersuhu 35 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 1 kalori per gram kali derajat Celcius, maka tentukan kalor yang diserap oleh air tersebut. Maka diketahui M massanya 300 gram, C kalor jenisnya 1 kalori per gram kali derajat Celcius, dan perubahan suhunya dari 35 ke 10 itu adalah 25 derajat Celcius. Yang ditanyakan berapa besar kalor yang diperlukan untuk merubah suhu tersebut. Maka jawabannya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. M-nya 300, C-nya 1 kalori per gram kali derajat Celcius dikali 25 derajat Celcius, maka Q-nya sama dengan 7.500 kalori, atau kita rubah dari kalori ke kilo kalori, maka dibagi 1000, maka Q sama dengan 7,5 kilokalori.
Nah, pengaruh yang lainnya bahwa benda akan mengalami perubahan wujud zat akibat adanya pengaruh dari kalor. Suatu zat, baik itu padat, cair, atau gas, dapat mengalami perubahan wujud. Beberapa perubahan wujud yang ada di sekitar kita diantaranya adalah yang pertama mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima menyublim, dan yang keenam itu adalah mendeposisi. Hal ini dikarenakan zat tersebut melepaskan atau menyerap kalor. Berikutnya, untuk mencair, maka suatu zat itu memerlukan kalor sebesar M dikali L, di mana M sama dengan massa dan L itu adalah kalor laten yang diperlukan untuk mencair. Sedangkan untuk menguap, maka diperlukan kalor sebesar M dikali U, di mana M sama dengan massa dan U adalah kalor laten uap. Lalu bagaimana jika benda tersebut selain berubah wujud juga mengalami perubahan suhu? Maka Q-nya itu adalah penggabungan dari tadi, Q sama dengan M kali C delta T ditambah Q untuk berubah wujud, yaitu M dikalikan dengan L. Perubahan wujud zat yang diakibatkan benda menyerap kalor diantaranya adalah mencair, menguap, dan menyublim. Mencair, salah satu contohnya adalah mentega yang dilelehkan. Menguap itu adalah salah satunya ketika kita menjemur pakaian. Dan menyublim, salah satu contohnya adalah kamper yang berubah dari zat padat menjadi gas. Lalu yang kedua, akibat benda tersebut melepaskan kalor. Contohnya di sini peristiwa membeku, yaitu ketika kita membuat puding, mendeposisi atau mengkristalisasi. Salah satu contohnya pada saat turun salju. Yang ketiga itu adalah mengembun. Ini adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat cair. Pengaruh kalor berikutnya adalah perubahan bentuk benda. Perhatikan mengapa pemasangan rel diberikan sedikit celah di antara dua sambungannya, dan mengapa para ahli bangunan selalu memberikan sedikit ruang ketika memasang kaca jendela. Begitu pula pemasangan kabel listrik dibuat kendor. Dan yang terakhir, kalau kamu perhatikan, mengapa botol air mineral tidak terisi penuh? Ya, jawabannya hal ini dikarenakan adanya pemuaian. Setiap zat, baik zat padat, cair, dan gas tersusun atas molekul-molekul atau atom-atom yang senantiasa bergetar dan saling tarik-menarik. Jika suatu zat suhunya dinaikkan, maka molekul atau atom itu bergerak semakin cepat, tetapi gaya tariknya semakin lemah, sehingga jarak antar molekul atau atom semakin melemah. Keadaan demikian dapat dikatakan benda itu memuai. Pada siang hari, akibat adanya pemuaian, terjadi pertambahan panjang pada rel kereta. Jika rel kereta tidak diberi celah, rel akan bengkok dan menyebabkan gerbong kereta api keluar lintasan. Begitu pula botol air mineral, airnya tidak diisi penuh untuk mengantisipasi pemuaian yang akan menyebabkan kemasan botol menjadi rusak. Pemasangan kawat listrik atau kawat telepon dibiarkan kendor saat pemasangannya pada siang hari. Hal ini dilakukan dengan maksud pada malam hari kawat telepon atau listrik mengalami penyusutan sehingga kawat tersebut tidak putus. Begitu pula pada saat pemasangan kaca dibuat celah terhadap bingkainya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kaca tidak pecah saat mengalami pemuaian. Prinsip pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk pelatihannya, perhatikan soal berikut ini. Air sebanyak 500 gram bersuhu 20 derajat Celcius dipanaskan hingga suhunya naik menjadi 60 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 1 kalori per gram kali derajat Celcius, tentukan kalor yang diserap oleh air tersebut. Silahkan tulis jawabanmu disertai caranya di kolom komentar dan jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Semoga tayangan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.